Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan selalu semangat untuk belajar ya. Hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Di pertemuan sebelumnya Mi sudah kasih sedikit pendahuluan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, hari ini sebelum masuk ke materi, silahkan tonton video yang sudah Mi sediakan. Nah, setelah menonton video tadi, kalian akan penasaran, bagaimana sih biji yang kecil bisa berubah menjadi satu pohon yang besar? Nah, hari ini kita akan bahas itu dalam materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang akan kita bahas meliputi pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan, kemudian tahap dari pertumbuhan dan perkembangan yang meliputi perkecambahan, pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder, serta faktor yang berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan, baik secara eksternal maupun internal. Nah, kemarin Miss sudah sempat kasih dua gambar ke kalian ya. Gambar nomor 1 itu sedang melakukan proses apa? Iya betul, pertumbuhan. Sedangkan gambar nomor 2 itu melakukan proses perkembangan. Jadi sebenarnya apa sih bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Sudah tahu? Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Nah, pertama kita akan membahas tentang pertumbuhan. Apa sih itu pertumbuhan? Kalian mengalami pertumbuhan tidak? Tentu ya, tentu kalian mengalami pertumbuhan. Tidak mungkin tiba-tiba kalian lahir kemudian langsung jadi dewasa, tidak mungkin ya. Jadi pertumbuhan itu adalah proses atau peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup dengan bertambahnya jumlah sel, massa sel, volume sel yang bersifat irreversible. Irreversible itu tidak bisa kembali ke bentuk awal. Jadi kalau kalian sudah dewasa, sudah bertumbuh, tidak akan kembali lagi menjadi bayi kan? Iya. Dan kalau pertumbuhan itu dapat dinyatakan secara kuantitatif, artinya bisa diukur, bisa dinyatakan dengan angka, karena dia meliputi tadi pertambahan massa, kemudian jumlah dan volume, yang mana ketiga-tiganya itu bisa diukur melalui alat ukur dan dinyatakan dengan angka. Nah teman-teman, kalau perkembangan ini adalah proses menuju kedewasaan. Jadi biasanya ditandai dengan matangnya atau berfungsinya alat reproduksi, baik pria maupun wanita, baik pada tumbuhan maupun pada hewan dan manusia. Selain itu, perkembangan juga biasanya dicirikan dengan terspesialisasinya sel-sel pada tubuh kita. Jadi sel-sel yang tadinya belum terspesialisasi, belum punya fungsi masing-masing, kini sudah terspesialisasi. Perkembangan itu biasanya bersifat reversible. Kalau pertumbuhan tadi irreversible, maka perkembangan adalah reversible. Artinya, perubahan yang telah terjadi itu bisa kembali lagi. Nah teman-teman, perkembangan ini sedikit berbeda dengan pertumbuhan. Kalau pertumbuhan itu dinyatakan secara kuantitatif, kalau perkembangan dinyatakannya secara kualitatif. Artinya tidak dapat diukur dengan angka atau tidak dapat dinyatakan dengan angka, hanya dapat dinyatakan secara teori dan pendeskripsian saja. Oke, tingkat kematangan pada setiap makhluk hidup untuk organ reproduksinya itu berbeda-beda. Misalnya pada tumbuhan dinyatakan sudah berkembang dan sudah matang organ fungsional reproduksinya itu bila mana sudah ada bunga dan buah. Tapi pada manusia dan hewan, tingkat kematangan organ reproduksi itu ditandai dengan apabila dia sudah mampu berkembang biak, melakukan perkembangbiakan dan munculnya tanda-tanda sekunder, seperti misalnya kalau pada manusia laki-laki itu tumbuhnya jakun, adanya jenggot, kemudian suara yang membesar. Kalau pada perempuan biasanya membesarnya payudara, kemudian menstruasi dan lain sebagainya. Nah seperti itu. Jadi berbeda-beda tanda dari kematangan fungsi organ setiap makhluk hidup. Setelah kita tahu perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan, maka kita akan masuk ke tahap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan.
Tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan itu meliputi proses perkecambahan, pertumbuhan primer, dan juga pertumbuhan sekunder. Oke, kita akan bahas dulu tentang perkecambahan ya. Nah, proses perkecambahan ini bisa diartikan sebagai berakhirnya masa dormansi biji. Jadi, proses ini diawali dengan masa dormansi biji, di mana berhentinya pertumbuhan biji karena kondisi lingkungan yang tidak sesuai. Artinya, ketika kondisi lingkungan itu tidak sesuai, misalnya suhunya terlalu panas, maka biji akan mengalami dorman atau inaktif, tidak melakukan pembelahan dan pertumbuhan. Kemudian, setelah masa dormansi, biji akan masuk ke masa imbibisi. Masa imbibisi ini adalah masuknya air ke dalam biji. Ketika air masuk ke dalam biji, itu dinamakan proses imbibisi. Setelah air masuk ke dalam biji, maka hormon giberelin yang ada di dalam biji akan aktif sehingga mengirimkan sinyal untuk mengaktifasi enzim-enzim hidrolisis. Adapun enzim-enzim hidrolisis yang diaktifasi oleh hormon giberelin merupakan enzim amilase, enzim protease, dan enzim lipase. Pengaktifan enzim ini disebut dengan proses kimia. Enzim berfungsi untuk biokatalisator atau mempercepat proses metabolisme biji. Jadi enzim hidrolisis ini berfungsi untuk menghidrolisis sari-sari makanan atau memecah sari makanan yang terdapat dalam endosperma biji. Untuk fungsi-fungsinya sendiri, enzim amilase itu berfungsi untuk memecah pati menjadi maltosa atau glukosa. Kemudian untuk protease memecah protein menjadi asam amino, dan untuk lipase itu mengubah lipid atau memecah lipid menjadi asam lemak. Kita ulangi lagi, jadi proses perkecambahan itu mulai dari masa dormansi biji, kemudian masuk ke masa imbibisi atau masuknya air ke dalam biji. Setelah air masuk ke dalam biji, maka terjadilah aktivasi enzim-enzim hidrolisis. Oke, kita masuk ke tipe-tipe perkecambahan. Tipe-tipe perkecambahan itu ada dua tipe, teman-teman. Ada perkecambahan epigeal, ada perkecambahan hipogeal. Perbedaannya nampak di gambar ya. Kalau perkecambahan epigeal itu bagian kotiledon berada di atas permukaan tanah. Sedangkan kalau perkecambahan hipogeal, bagian kotiledonnya tetap berada di bawah permukaan tanah. Contoh untuk perkecambahan epigeal biasanya terjadi pada kacang tanah, kacang hijau, dan lain-lain. Sedangkan untuk hipogeal biasanya terjadi pada tanaman jagung dan kacang kapri. Gimana, sudah mulai paham ya perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan serta proses dari perkecambahan dan tipe-tipe perkecambahan? Untuk materi hari ini Miss cukupkan sampai di sini. Terima kasih karena sudah mendengarkan dengan baik, dan satu pesan dari Miss bahwa kesuksesan tidak disediakan untuk mereka yang pemalas. Jadi jangan malas ya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.